Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan materi bab 1. Tujuan pembelajaran kita pada materi ini adalah siswa diharapkan memiliki pengetahuan, keterampilan, dan bisa memahami isi kandungan Al-Quran serta keistimewaan Al-Quran dan contoh bukti-bukti keistimewaan Al-Quran. Ada 2 materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. Yang pertama, isi pokok kandungan Al-Quran. Materi yang kedua, aspek-aspek keistimewaan Al-Quran dan contohnya. Mari kita simak materi berikut ini. Sebagai kitab suci yang menyempurnakan kitab-kitab terdahulu, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagai besar meliputi yang pertama itu adalah akidah. Akidah mengajarkan kepercayaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, kitab-kitab, rasul-rasul, hari akhir, dan takdir. 6 perkara ini disebut juga dengan rukun iman atau pokok-pokok kepercayaan. Ibadah yakni mengajarkan tata cara beribadah kepada Allah. Muamalah yakni mengajarkan hubungan antara manusia, baik dalam keluarga, bertetangga, maupun dalam masyarakat. Akhlakul karimah yakni mengajarkan tentang budi pekerti yang mulia, baik dengan anggota keluarga, masyarakat secara luas maupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sang penciptanya. Kemudian tarikh yakni menceritakan sejarah umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sesudahnya. Yang terakhir yaitu syariat, yakni mengajarkan tentang peraturan perundang-undangan secara menyeluruh yang berkaitan dengan ibadah, akidah maupun muamalah. Itu tadi 6 isi pokok kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang banyak mengandung keistimewaan, yang membuat masing-masing muslim meyakini bahwa Al-Quran adalah benar-benar wahyu dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa aspek-aspek keistimewaan Al-Quran dan contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaya bahasa. Diturunkan dalam bahasa Arab, tetapi sangat berbeda dengan bahasa Arab pada umumnya. Mempunyai nilai sastra yang tinggi sehingga tidak ada yang sanggup untuk menandinginya. Yang kedua, susunan kalimat atau uslub. Uslub atau gaya bahasa Al-Quran yang menakjubkan dan berbeda dengan uslub atau susunan ucapan manusia. Itu mempunyai beberapa keistimewaan sebagai berikut. Pertama, susunan kata-kata dan suara yang digunakan, Al-Quran terasa lembut dan indah diucapkan. Yang kedua, bahasa Al-Quran dapat diterima oleh semua lapisan manusia, baik oleh orang awam maupun kaum cendekiawan. Ketiga, sejalan dengan akal sehat dan dapat menyentuh perasaan. Artinya, Al-Quran mampu memberikan kepercayaan kepada akal dan hati sanubari. Keempat, secara utuh, keindahan sajian Al-Quran serta susunan keindahan bahasa tak ubahnya suatu bingkai yang dapat memukau akal dan memusatkan tanggapan serta perhatian tentunya bagi orang-orang yang memperhatikannya. Al-Quran mempunyai keseimbangan dan keserasian dalam pemakaian kata-kata, sebagai tanda bahwa Al-Quran tidak mungkin dibuat manusia. Contoh, dalam Al-Quran, kata hayat berjumlah 145 kali,
sama dengan kata al-mautun yang berjumlah 145 kali. Yang kedua, kata ad-dunya yang berjumlah 115 kali, sama dengan kata kemudian kata dunia yang berjumlah 115 kali, sama dengan kata akhirat yang berjumlah 115 kali. Kemudian kata malaikat yang berjumlah 88 kali, sama dengan kata syaitan yang berjumlah 88 kali. Kemudian kata nasaib yang berjumlah 75 kali, sama dengan kata syukur yang berjumlah 75 kali. Berikutnya kata zakat yang berjumlah 32 kali, sama dengan kata barakat yang berjumlah 32 kali. Pada sisi lain dapat dilihat pula kerapian penyusunan kata-kata itu pada angka 19, yakni jumlah huruf yang terdapat pada kalimat basmalah. Kalimat bismillahirrahmanirrahim terdiri dari 19 huruf dan setiap katanya terulang 19 kali dalam surah-surah Al-Quran, atau beberapa kali kelipatan angka 19, dengan penjelasan sebagai berikut. Kata isim berulang 19 kali di dalam Al-Quran. Kata Allah berulang 2698 kali. Itu berarti sama dengan 19 kali 142. Kata Rahman berulang 57 kali. Itu berarti sama dengan 19 kali 3. Kata Rahim berulang 144 kali. Itu berarti 19 kali 6. Berbagai kehebatan Al-Quran ini seharusnya tidak hanya membuat kita kagum, namun yang lebih penting dari itu, meningkatkan keimanan kita, membuat kita semakin yakin bahwa Al-Quran adalah pedoman utama kita dalam menjalani kehidupan ini. Kelima, kaya akan ragam kata dan kalimat yang digunakan Al-Quran. Keenam, susunan Al-Quran mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat, hanya dengan melihat segi yang tersuratnya saja. Aspek keistimewaan Al-Quran yang ketiga adalah simple atau sederhana. Di samping menggunakan susun bahasa yang indah, Al-Quran sering juga menggunakan pola ungkapan yang simple atau sederhana, sehingga mudah dicerna oleh semua orang. Aspek keistimewaan Al-Quran yang keempat adalah kitab yang paling mudah dihafal. Al-Quran yang terdiri dari 6.666 ayat dalam 114 surat. Aspek keindahan Al-Quran yang keempat adalah kitab yang paling mudah dihafal. Al-Quran yang terdiri sekitar 6.666 ayat dalam 114 surat yang terbagi menjadi 30 juz ternyata mudah dihafal. Bahkan anak kecil atau yang sudah berumur lansia sekalipun. Keindahan Al-Quran yang kelima adalah berita tentang hal-hal yang gaib. Segi lain tentang mukjizat Al-Quran adalah pemberitahuan tentang hal-hal yang gaib. Hal itu sebagai bukti bahwa Al-Quran bukan perkara manusia, tetapi ia adalah firman Allah, Zat yang Maha Tahu tentang hal-hal yang gaib. Aspek keistimewaan Al-Quran yang keenam adalah sejalan dengan ilmu pengetahuan modern. Di antara segi kemukjizatan Al-Quran adalah beberapa petunjuk yang rinci mengenai dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dikemukakan di dalamnya sebelum diketahui oleh pakar ilmu pengetahuan modern.
Sedangkan aspek keistimewaan Al-Quran yang ketujuh adalah tepat janji. Segi yang lain kemujizatan Al-Quran adalah akurasi atau ketepatan. Segala hal yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran tidak meleset sedikit pun. Seperti janji Allah untuk menolong Rasul dengan mengeluarkan orang-orang Quraisy yang pernah mengusir Rasul beserta para sahabatnya dari bumi Mekah. Kemudian Allah menolong orang-orang mukmin untuk bisa mengalahkan orang-orang kafir. Dari penjelasan materi tadi dapat kita simpulkan, yang pertama, Al-Quran berisi petunjuk secara lengkap sesuai dengan perkembangan zaman. Ajaran yang terkandung dalam Al-Quran sebagian besar meliputi akidah, ibadah, muamalah, akhlak karimah, tarikh, dan syariat. Yang kedua, Al-Quran sebagai penyempurna yang memiliki keistimewaan daripada kitab suci lainnya. Keistimewaan Al-Quran daripada kitab lainnya adalah yang pertama dari segi gaya bahasa, yang kedua susunan kalimat atau uslub, yang ketiga simpel dan sederhana, keempat kitab yang paling mudah dipahami, kelima berita tentang hal-hal yang gaib, keenam sejarah dengan ilmu pengetahuan modern, keenam sejalan dengan ilmu pengetahuan modern, dan ketujuh tepat janji. Itu tadi penjelasan materi tentang isi pokok kandungan Al-Quran dan aspek-aspek keistimewaan Al-Quran beserta contohnya. Semoga dapat dipahami. Lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.